Apakah kamu bisa bahasa Rusia? Sebenarnya saya juga masih belum bisa gitu, tetapi ya karena namanya tanggung jawab profesi begitu ya, ya kan bukan salah saya kalau mereka percaya kalau saya bisa, ya jadi ya menurut saya sih begitu saja. Ayo kita belajar bahasa Rusia. Всем привет, ketemu lagi dengan saya, Farla Mulia, dan dalam video ini kita akan sama-sama belajar bahasa Rusia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kakoi dan katori. Kita mulai dari kakoi. Kakoi, kakaya, kakoe, dan kakie tergantung dari gender yang sudah kita pelajari sebelumnya, berarti bagaimana. Contohnya, kita bisa bilang kakaya pagoda, yang berarti bagaimana cuacanya. Atau variasi yang lain, kakaya na улице pagoda, bagaimana cuaca di luar. Di sini ada satu yang harus diperhatikan, bahwa dalam bahasa Rusia, na улице bisa berarti di jalan dan bisa berarti di luar. Di luar dalam artian di luar bangunan, di alam bebas. Nah, karena kebetulan kita belum belajar tentang улица, maka dari itu ini sedikit catatan kecil. улица berarti jalan. Kita bisa bilang misalnya dengan pada senam, мой дом находится на улице Raja Wali. Rumah saya terletak di Jalan Raja Wali. Dan yang seperti saya sudah bilang tadi, улица juga bisa berarti di luar selama kita menggunakan na. На улице. Я сейчас нахожусь на улице. Saya sekarang berada di luar. Atau сегодня я не ходил на улице. Hari ini saya tidak ada pergi keluar. Begitu. Nah, jawabannya misalnya на улице atau сегодня хорошая погода. Di luar atau hari ini cuaca sedang baik. Atau плохая atau нормальная. Kalau kalian nggak pengen jawab apa-apa. Contoh lain, какой. Какой этот телефон? Di sini, kata kakoi bisa punya banyak arti. Pertama, itu mereknya. Misalnya, orang-orang lagi membicarakan merek dan ada orang menyalakan HP-nya. Orang nanya, kakoi eta telepon? Berarti dia nyalakan merek, jawabnya eta telepon Samsung. Bisa juga, kalau konteksnya beda lagi, bisa berarti dia nanya kualitasnya. Misalnya, berarti jawabannya eta telepon хороший atau eta telepon медленный atau это telepon быстрый. Oke, ada lagi. Misalnya speknya. Ini nggak ada jawaban dari kata sifat, tapi jawaban penjabaran. Misalnya ada pembeli nanya di toko elektronik, какой это telepon? Dia bisa jadi dia nanyakan spek-speknya. Misalnya berapa RAM-nya, berapa memorinya, dan segala macam. Di sini, kakoi, kakaya, kakoye, kakie itu sangat serbaguna. Artinya bagaimana. Dan bukan cuma bagaimana, tapi juga penjabarannya. Untuk contoh lain, kakoye. Kita sudah belajar episode yang lalu. Kakoye sebutnya число. Di sini kenapa kakoye? Kakoye число. Ano. Maka itu kakoi. Jadi disimpulkan lagi bahwa kakoi, kakaya, kakoye, dan kakie berarti bagaimana. Yang ditanyakan adalah deskripsi dari suatu benda. Dan mereka digunakan tergantung benda apa yang ingin dideskripsikan. Kalau misalnya benda itu ana, berarti pakai kakaya. Kalau benda itu on, berarti pakai kakoi.
Dan mereka juga bisa berubah sesuai pajes. Misalnya, в каком доме ты живешь? Di rumah yang mana kalian tinggal? Di sini, какой berarti yang mana. Itu akan dijelaskan sebentar lagi. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, который. Который, которая, которая, которые. Mereka berarti yang mana. Tapi di sini perlu diingat bahwa apabila kakoi itu pertanyaan, katori itu bukan pertanyaan. Katori bahkan nggak bisa dijadikan awal kalimat. Memang kalau kita lihat di kamus, katori itu berarti yang mana, atau dalam bahasa Inggris which. Tapi mereka nggak bisa dijadikan pertanyaan. Nah, jadi kalau misalnya dalam pertanyaan yang tadi, в каком доме ты живешь? Itu berarti di rumah yang mana kamu tinggal. Jadi kita tahu dari mana kapan kita harus memakai katori, kapan kita harus memakai kakoi. Begini, katori berarti yang mana dalam artian misalnya kita ingin bicara itu adalah buku yang mana menceritakan tentang dongeng anak-anak. Kita bilang это книга, которая рассказывает о детской сказке. Di sini kita lihat которая itu mengikuti kniga. Di sini которая berarti yang mana. Nah, untuk menanyakan tadi itu buku apa, kita pakai какая. Какая это книга? Itu buku yang bagaimana? Это книга, которая рассказывает о детской сказке. Itu adalah buku yang atau yang mana menceritakan tentang cerita anak-anak. Nah, untuk gampangnya, biasanya katori digunakan untuk menyingkat dua kalimat jadi satu kalimat. Misalnya begini, saya tinggal di rumah. Rumah saya atau rumah itu terletak di Jalan Raja Wali. Я живу в доме. Точка. Дом находится на улице Raja Wali. Di sini dom dan dom digabung jadi satu menjadi я живу в доме, который находится на улице Raja Wali. Kenapa di sini kita pakai katori? Karena objek yang dikatorikan itu adalah dom. Dom itu on berarti katori. Jadi bisa dilihat kalau katori itu tidak mewakilkan pajes sebelumnya, tapi dia mewakilkan pajes dari apa yang dijelaskan setelahnya. Oke, bingung, saya tahu. Contoh lainnya lagi. Saya membaca buku. Titik. Buku ditulis oleh penulis yang sudah meninggal 6 tahun lalu. Kita jadikan saya membaca buku. Penulis buku meninggal 6 tahun yang lalu. Я читаю книгу. Писатель книги падеж 2 уже умер 6 лет назад. Kita gabungkan menjadi Я читаю книгу, писатель, который уже умер 6 лет назад. Kenapa di sini kita pakai который?
karena которая dari kniga, dan di bagian itu kita menggunakan падеж 2 karena писатель чего, penulisnya apa, писатель книги, падеж 2, dan которая akhiran aya di падеж 2 berubah menjadi ой. Kembali ke tabel kasus, tabel падеж. Kira-kira begitu. Nah, sekarang satu tambahan kecil sekarang. Kita sudah belajar tentang skolka. Skolka itu berarti berapa. Nah, kalau kita ingin menanyakan jam, misalnya jam berapa sekarang, dalam bahasa Rusia itu menjadi skolka сейчас времени. Jawabannya сейчас, misalnya 7 часов 10 minut. Di sini 7 часов dari час itu berarti jam, mengikuti perubahan падеж 2, час, часа, часов. Sementara minut, menit juga mengikuti падеж 2, minuta, minuты, minut. Jadi сейчас 7 часов 10 minut berarti sekarang jam 7 lewat 10 menit. Nah, tapi сколько сейчас времени atau сколько времени itu versi yang formal. Di kalangan yang informal, di kalangan anak muda atau di antara sesama teman, biasanya orang menggunakan который час. Saya bilang kalau который itu bukan pertanyaan, tapi di sini seperti biasa, исключение yang mengakibatkan который menjadi pertanyaan. Jadi сколько сейчас времени formal dan который час informal itu berarti jam berapa sekarang. Tapi jawabannya sama. Сейчас bla 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 час, часа, часов bla 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 minuta, minute, minut. Jadi sekarang sebagai penutup saya punya 2 pertanyaan. Coba nanti di pause, kemudian coba dijawab, kemudian lihat jawabannya. Pertama, buku yang mana yang ditulis oleh Pushkin? Bla 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 писал Pushkin. A. Какая книга? Б. Которая книга? В. Какую книгу? G. Которую книгу? Jawabannya itu V. Какую книгу? Kenapa begitu? Kita buka dan jabarkan kalimatnya. Buku yang mana yang ditulis Pushkin? Berarti jawabannya Pushkin menulis buku itu. Pushkin subjek, menulis predikat, buku objek. Berarti Pushkin писал книгу. Книгу писал Pushkin. Karena ini pertanyaan, buku yang mana, dan yang mana di sini pertanyaan, berarti buku yang bagaimana. Memang kalau dalam bahasa kita tuh nggak nyambung, tapi begitulah logika dalam bahasa Rusia. Какую книгу писал Pushkin? Pushkin писал книгу, какую книгу писал Pushkin? Pertanyaan yang kedua. Saya melihat rumah di mana kamu tinggal, atau yang mana kamu tinggali. Я вижу дом, бла-бла, бла-бла-бла, ты живешь.
A. Какой. Б. Который. В. В каком. С. Г. В котором. Jawabannya G. В котором. Kenapa begitu? Sekali lagi kita coba jabarkan kalimatnya tadi. Saya melihat rumah. Kamu tinggal di rumah. Karena saya melihat rumah yang kamu tinggali. Я вижу дом. Ты живешь в доме. Kita coba gabungkan. Я вижу дом dan в доме ты живешь. Dom dan dom digabungkan, titik menjadi koma. Я вижу дом, в котором ты живешь. Saya melihat rumah di mana kamu tinggal. Oke, sampailah kita ke penghujung video ini. So, tips dari saya, tolong tabel-tabel yang sudah dipertunjukkan, kalau bisa, kalau memungkinkan, ditulis ulang, dicatat, dan coba dipelajari, kalau bisa dihafal. Karena mereka semua itu akan sangat penting, karena dalam bahasa Rusia, perubahan-perubahan itu selalu ada, dan perubahan-perubahan itu selalu akan digunakan. Maka dari itu, kalau memang kalian tertarik, dan saya percaya bahwa kalian yang masih menonton hingga saat ini, berarti kalian benar-benar masih tertarik akan bahasa Rusia. Meskipun saya mohon maaf, pengajaran saya juga jelek. Tapi kalau kalian memang tertarik, kalian memang ingin belajar, maka belajarlah. Как Ленин говорит, учиться, учиться, учиться. До свидания. Jadi episode selanjutnya tentang apa? Jadi sebenarnya saya punya suatu bocoran bahwa seturut dengan rencana kami ingin melakukan episode selanjutnya tentang